Bapak dan Ibu, pernahkah di usia senja ini hati terasa lebih mudah gelisah, padahal keadaan tidak sedang buruk-buruk amat? Tubuh mungkin sudah tidak sekuat dulu, langkah mulai melambat, dan hari-hari terasa lebih sunyi. Namun yang sering membuat kita lelah bukanlah keadaan luar, melainkan isi pikiran dan perasaan yang terus bergerak tanpa henti. Di usia senja, kita tidak lagi mengejar dunia, tetapi justru sedang belajar memahami diri sendiri. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri, dimanapun berada, satu hal yang sering kita rasakan sama adalah kerinduan akan ketenangan. Kita tidak lagi ingin banyak konflik, tidak lagi ingin membuktikan diri, dan tidak lagi ingin hidup penuh tekanan. Yang kita cari hanyalah hati yang damai dan hari yang terasa ringan dijalani. Usia senja sejatinya adalah masa pematangan jiwa. Setelah puluhan tahun bekerja keras membesarkan anak dan menghadapi berbagai ujian hidup, seharusnya fase ini menjadi waktu untuk menikmati hasil perjalanan. Namun kenyataannya tidak sedikit orang tua yang justru merasa lebih cemas dan lebih sensitif. Mengapa demikian? Karena ketenangan tidak datang otomatis bersama bertambahnya usia. Ia perlu dipelajari. Dalam pembahasan ini kita akan memahami 3 langkah penting yang bisa menuntun kita menuju ketenangan batin dan kebahagiaan sejati di usia senja. Bukan langkah yang rumit, bukan pula teori yang sulit dipahami, tetapi langkah yang lahir dari pengalaman hidup dan kebijaksanaan yang sederhana. Langkah yang bisa dilakukan perlahan, sesuai kemampuan hati masing-masing. Ada seorang bapak berusia 70 tahun yang berkata, "Saya sudah tua, tapi kenapa hati saya masih sering gelisah?" Pertanyaan itu mungkin juga ada di hati sebagian dari kita. Ternyata usia tidak otomatis membuat hati tenang. Justru di usia inilah kita perlu belajar lebih dalam tentang menerima, menyederhanakan, dan merasa cukup. Bapak dan Ibu, usia senja bukan akhir dari kebahagiaan, melainkan kesempatan terakhir untuk hidup dengan lebih sadar dan lebih tenang. Jika kita mau belajar dan melatih hati, ketenangan itu bukan sesuatu yang jauh. Ia bisa tumbuh di dalam diri, perlahan, lembut, dan menetap. Bapak dan Ibu, langkah pertama yang penting untuk mencapai ketenangan di usia senja adalah belajar menerima hidup apa adanya. Kata menerima terdengar sederhana, namun dalam praktiknya seringkali terasa berat. Kita menerima perubahan fisik yang tidak bisa ditolak, menerima anak-anak yang tumbuh dengan pilihan hidupnya sendiri, dan menerima kenyataan bahwa tidak semua rencana masa lalu berjalan sesuai harapan. Di usia muda, kita terbiasa mengendalikan banyak hal. Kita bekerja keras, berjuang, memperbaiki, dan mengejar target. Namun ketika usia bertambah, kemampuan untuk mengendalikan keadaan mulai terbatas. Jika hati masih ingin mengatur segalanya seperti dulu, maka yang muncul adalah rasa kecewa dan frustrasi. Disinilah penerimaan menjadi pintu pertama menuju ketenangan. Ada seorang ibu yang sulit menerima bahwa dirinya tidak lagi sekuat dulu. Ia merasa sedih karena tidak bisa bergerak secepat sebelumnya dan mudah lelah. Setiap kali melihat orang lain lebih aktif, hatinya terasa perih. Hingga suatu hari ia berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak lagi muda, tapi saya masih berharga." Kalimat sederhana itu menjadi awal perubahan dalam dirinya. Jika di usia senja kita terus menolak kenyataan, batin akan terus memberontak. Kita menjadi mudah marah, mudah tersinggung, dan sering merasa tidak adil dengan keadaan. Penolakan yang terus-menerus bisa berubah menjadi tekanan batin yang berdampak pada kesehatan fisik. Tubuh terasa lebih berat karena hati tidak pernah benar-benar menerima. Menerima bukan berarti menyerah atau berhenti berusaha. Menerima adalah kesediaan hati untuk berkata, "Inilah keadaan saya hari ini, dan saya memilih untuk berdamai dengannya." Dengan penerimaan, kita tidak lagi menghabiskan tenaga untuk melawan hal yang tidak bisa diubah. Energi itu bisa kita alihkan untuk menikmati hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Bapak dan Ibu, ketika hati mulai menerima, ada ruang yang terbuka untuk ketenangan. Kita tidak lagi sibuk menyalahkan masa lalu atau mengeluh tentang hari ini. Dari penerimaan itulah kebahagiaan sejati mulai bertunas. Mungkin tidak besar dan tidak mencolok, tetapi cukup untuk membuat hati merasa damai. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami pentingnya menerima hidup apa adanya, kita perlu menyadari bahwa penerimaan bukan hanya tentang keadaan luar, tetapi juga tentang menerima diri sendiri. Di usia senja, banyak dari kita tanpa sadar masih menyimpan penyesalan. Penyesalan karena merasa kurang berhasil, kurang sempurna sebagai orang tua, atau merasa pernah mengambil keputusan yang keliru.
Luka-luka kecil itu seringkali diam, tetapi tetap hidup di dalam hati. Seiring bertambahnya usia, waktu untuk menoleh ke belakang semakin banyak. Kenangan masa lalu datang silih berganti. Ada momen bahagia yang menghangatkan, tetapi ada pula peristiwa yang membuat dada terasa sesak. Jika hati terus mengulang-ulang kesalahan lama dan menghukum diri sendiri, maka ketenangan sulit tumbuh. Kita seperti berjalan ke depan sambil membawa beban dari belakang. Ada seorang bapak yang di usia 68 tahun masih sering berkata, "Seandainya dulu saya memilih jalan berbeda." Ia merasa hidupnya tidak seberhasil teman-temannya. Ia menyalahkan dirinya atas keputusan yang diambil puluhan tahun lalu. Namun suatu hari cucunya berkata, "Kakek tetap hebat bagi kami." Kalimat sederhana itu membuatnya tersadar bahwa hidup tidak pernah sepenuhnya gagal. Ia mulai belajar menerima dirinya apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Jika di usia senja kita terus memusuhi diri sendiri, hati akan sulit damai. Penyesalan yang dipelihara terlalu lama bisa berubah menjadi rasa tidak puas yang berkepanjangan. Padahal masa lalu tidak bisa diubah, dan kita sudah melakukan yang terbaik sesuai kemampuan saat itu. Menilai masa lalu dengan kebijaksanaan hari ini seringkali terasa tidak adil bagi diri kita sendiri. Belajar menerima diri berarti memberi ruang untuk memaafkan diri sendiri. Kita bukan manusia sempurna, dan memang tidak pernah dituntut untuk menjadi sempurna. Usia senja adalah waktu untuk berdamai, bukan untuk terus menghakimi. Ketika kita berhenti menyalahkan diri, ada kelembutan yang tumbuh di dalam hati. Bapak dan Ibu, ketenangan batin tidak akan datang jika hati masih penuh dengan penyesalan yang belum selesai. Menerima diri sendiri adalah langkah lanjutan dari menerima hidup. Ketika kita berkata dalam hati, "Saya sudah berusaha sebaik mungkin," maka beban itu perlahan menjadi lebih ringan. Usia senja adalah masa untuk menyederhanakan bukan hanya pikiran, tetapi juga penilaian terhadap diri sendiri. Kita boleh belajar dari masa lalu, tetapi tidak perlu terus tinggal di sana. Dengan menerima diri sepenuhnya, hati akan menemukan kedamaian yang lebih dalam. Dan dari kedamaian itulah kebahagiaan sejati mulai terasa, bukan karena hidup sempurna, tetapi karena hati telah berdamai. Bapak dan Ibu, setelah belajar menerima hidup dan berdamai dengan diri sendiri, langkah berikutnya yang sangat penting adalah belajar menenangkan pikiran. Banyak orang di usia senja merasa lelah bukan karena aktivitas fisik, melainkan karena pikirannya tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Pikiran melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain, seolah tidak memberi ruang bagi hati untuk beristirahat. Di masa muda, kita terbiasa memikirkan banyak hal sekaligus. Namun di usia senja, seharusnya pikiran mulai belajar melambat. Sayangnya, tidak sedikit orang tua yang justru semakin cemas. Memikirkan kesehatan yang menurun, memikirkan anak dan cucu, memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Kekhawatiran itu sering hadir tanpa kita undang, dan jika dibiarkan, ia akan tumbuh menjadi beban yang berat. Ada seorang ibu yang setiap malam sulit memejamkan mata karena pikirannya terus aktif. Ia membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang sebenarnya belum tentu terjadi. Setiap suara kecil membuatnya terjaga, setiap kabar membuatnya cemas. Hingga suatu hari ia belajar satu kalimat sederhana. Hari ini cukup untuk hari ini. Ia mulai membatasi pikirannya hanya pada apa yang bisa ia lakukan saat itu juga. Perlahan, tidurnya menjadi lebih nyenyak. Jika pikiran tidak dijaga, ketenangan batin sulit dicapai. Tubuh mungkin duduk diam, tetapi jantung berdebar lebih cepat, napas terasa pendek, dan tekanan darah mudah naik. Semua itu sering dipicu oleh pikiran yang terlalu penuh. Padahal banyak dari hal yang kita cemaskan berada di luar kendali kita. Belajar menenangkan pikiran bukan berarti menjadi tidak peduli atau berhenti memikirkan keluarga. Ini adalah kemampuan untuk memilah mana yang menjadi tanggung jawab kita dan mana yang perlu kita serahkan kepada waktu dan Tuhan. Tidak semua masalah harus kita pikul sendiri. Tidak semua masa depan harus kita atur. Bapak dan Ibu, pikiran yang sederhana akan melahirkan hati yang damai. Ketika kita berhenti memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, kita memberi ruang bagi diri untuk menikmati hari ini. Duduk tenang di pagi hari, berbincang ringan, atau sekadar menarik napas panjang tanpa beban adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Usia senja seharusnya menjadi masa untuk hidup lebih pelan dan lebih sadar. Pikiran yang tenang adalah jembatan menuju kebahagiaan sejati. Dan ketika pikiran tidak lagi dipenuhi kekhawatiran,
hati akan menemukan tempatnya untuk beristirahat dengan damai. Bapak dan Ibu, setelah belajar menenangkan pikiran, langkah berikutnya yang tidak kalah penting untuk mencapai ketenangan di usia senja adalah belajar melepaskan keinginan untuk selalu mengendalikan. Semakin bertambah usia, kita sering merasa perlu memastikan semuanya berjalan baik. Kita ingin anak-anak mengikuti nasihat, keluarga hidup rukun, dan keadaan sesuai harapan. Namun semakin kita berusaha mengatur segalanya, semakin besar pula potensi kekecewaan yang muncul. Di masa muda mungkin kita memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar dalam keluarga. Keputusan banyak berada di tangan kita, namun waktu terus berjalan dan peran itu perlahan berubah. Jika hati tidak siap menerima perubahan peran tersebut, kita bisa merasa tersisih atau tidak lagi dihargai. Padahal hidup memang memiliki fasenya sendiri. Ada seorang bapak yang merasa kecewa karena anaknya tidak selalu mengikuti nasihatnya. Ia sering mengulang cerita dan petuah yang sama, berharap anaknya berubah sesuai keinginannya. Namun yang terjadi justru perdebatan kecil dan suasana yang tegang. Hingga suatu hari ia berkata, "Saya sudah menyampaikan. Sekarang biarlah mereka belajar dengan caranya sendiri." Sejak itu, hubungan mereka menjadi lebih hangat. Jika di usia senja kita terus memaksakan kehendak, hati akan mudah tersinggung. Setiap perbedaan dianggap sebagai penolakan. Setiap keputusan orang lain terasa seperti pengabaian, padahal seringkali bukan demikian maksudnya. Orang-orang terdekat hanya sedang menjalani fase hidupnya sendiri. Belajar melepaskan bukan berarti tidak peduli atau berhenti memberi nasihat. Melepaskan adalah kesadaran bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Kita boleh membimbing, tetapi tidak bisa mengendalikan. Ketika kita berhenti memaksa, hati menjadi lebih ringan dan hubungan terasa lebih hangat. Bapak dan Ibu, kebahagiaan sejati di usia senja seringkali hadir ketika kita berhenti berusaha mengatur dunia di sekitar kita. Kita tidak lagi sibuk memastikan semua sesuai keinginan, melainkan belajar menikmati apa yang ada. Dari sikap inilah ketenangan batin tumbuh dengan alami. Usia senja adalah masa untuk memberi ruang, bukan untuk menggenggam terlalu erat. Ketika kita belajar melepaskan kontrol yang berlebihan, kita memberi kesempatan bagi hati untuk bernapas lebih lega. Dan dalam kelapangan itulah, kebahagiaan menemukan tempatnya untuk menetap. Bapak dan Ibu setelah belajar menerima, menenangkan pikiran, dan melepaskan keinginan untuk mengendalikan, langkah berikutnya menuju ketenangan di usia senja adalah menumbuhkan rasa cukup dalam hati. Rasa cukup bukan berarti berhenti berusaha atau menyerah pada keadaan. Rasa cukup adalah kemampuan untuk berkata, "Apa yang saya miliki hari ini sudah cukup untuk membuat saya bersyukur." Banyak kegelisahan di usia tua muncul bukan karena kekurangan yang nyata, tetapi karena kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat orang lain tampak lebih sehat, lebih sejahtera, lebih diperhatikan. Tanpa sadar, hati mulai merasa kurang. Padahal perjalanan hidup setiap orang berbeda, dengan tantangan dan rezekinya masing-masing. Ada seorang ibu yang merasa hidupnya biasa saja. Ia membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang memiliki rumah lebih besar atau anak-anak yang lebih sukses. Setiap kali bertemu, ia pulang dengan hati yang tidak puas. Hingga suatu hari ia mulai menyadari bahwa hidupnya mungkin tidak mewah, tetapi ia memiliki keluarga yang peduli dan hari-hari yang tenang. Sejak itu ia berhenti membandingkan dan mulai menghargai apa yang ada. Jika di usia senja kita terus merasa kurang, hati akan sulit damai. Rasa iri dan kecewa bisa tumbuh tanpa kita sadari. Padahal kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak, melainkan dari merasa cukup dengan yang sudah ada. Ketika hati merasa cukup, pikiran menjadi lebih ringan dan tubuh pun terasa lebih sehat. Menumbuhkan rasa cukup bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Menghargai makanan yang tersedia, menikmati udara pagi, mensyukuri kesempatan berbincang dengan keluarga. Hal-hal kecil yang dulu mungkin terlewatkan kini justru menjadi sumber kebahagiaan yang nyata. Usia senja mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak harus besar untuk terasa dalam. Bapak dan Ibu, rasa cukup adalah fondasi kebahagiaan sejati. Tanpa rasa cukup, kita akan terus mengejar dan tidak pernah puas. Namun dengan rasa cukup, kita belajar menikmati perjalanan tanpa tekanan. Kita berhenti mengukur hidup dengan standar orang lain dan mulai melihat nilai hidup dari pengalaman kita sendiri. Usia senja bukan lagi waktu untuk berlomba, melainkan waktu untuk menikmati. Ketika hati merasa cukup, ketenangan batin tumbuh dengan sendirinya. Dan dari ketenangan itulah kebahagiaan sejati hadir,
bukan sebagai sesuatu yang dicari-cari, tetapi sebagai sesuatu yang dirasakan setiap hari. Bapak dan Ibu, setelah belajar menumbuhkan rasa cukup, ada satu hal lagi yang sangat penting untuk menjaga ketenangan di usia senja, yaitu menjaga hati dari luka yang tidak perlu. Di usia tua, hati kita cenderung lebih sensitif. Perkataan sederhana bisa terasa lebih dalam. Sikap kecil bisa terasa menyakitkan. Jika tidak dijaga, luka-luka kecil itu akan menumpuk dan mengganggu kedamaian batin. Banyak orang tua tanpa sadar memendam perasaan kecewa karena merasa kurang diperhatikan atau kurang dihargai. Harapan yang tidak terpenuhi sering berubah menjadi rasa sakit yang diam-diam disimpan. Padahal, tidak semua sikap orang lain dimaksudkan untuk menyakiti. Kadang mereka hanya sibuk dengan kehidupannya sendiri. Ada seorang bapak yang merasa tersinggung karena anaknya jarang menelepon. Ia mengartikan jarangnya komunikasi sebagai tanda tidak peduli. Setiap hari ia memikirkan hal itu dan hatinya menjadi gelisah. Hingga suatu saat ia mencoba bertanya dengan lembut, dan ternyata anaknya sedang menghadapi tekanan pekerjaan yang berat. Sejak itu, ia belajar untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan. Jika di usia senja kita terlalu mudah menafsirkan sikap orang lain secara negatif, hati akan cepat terluka. Luka itu mungkin kecil, tetapi jika terus dipelihara, ia akan menjadi besar. Perasaan tersinggung yang dibiarkan lama bisa mengganggu hubungan dan merusak ketenangan yang sebenarnya bisa kita jaga. Menjaga hati bukan berarti menutup diri atau menjadi dingin. Ini adalah kemampuan untuk memahami bahwa tidak semua hal bersifat pribadi. Tidak semua sikap orang lain ditujukan untuk menyakiti kita. Dengan memberi ruang untuk memahami, hati menjadi lebih lapang dan tidak mudah terseret emosi. Bapak dan Ibu, usia senja adalah masa untuk memperhalus perasaan, bukan memperbesar luka. Ketika kita belajar menahan diri untuk tidak langsung bereaksi, kita memberi kesempatan bagi hati untuk tetap tenang. Kedewasaan batin bukan terlihat dari seberapa cepat kita marah, tetapi dari seberapa bijak kita merespons. Ketenangan dan kebahagiaan sejati di usia senja sangat bergantung pada kebersihan hati. Jika hati bersih dari prasangka dan luka yang dipelihara, hidup terasa lebih ringan. Dan ketika hati ringan, kebahagiaan hadir tanpa harus dicari jauh-jauh. Bapak dan Ibu, di usia senja ini ada satu kebiasaan batin yang sangat menentukan ketenangan hidup, yaitu membiasakan diri untuk hidup di hari ini. Banyak dari kita tanpa sadar masih terjebak di masa lalu atau terlalu jauh melangkah ke masa depan. Kita mengingat kejadian yang sudah berlalu atau mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Akibatnya, hari ini terlewat begitu saja tanpa benar-benar kita nikmati. Di masa muda, mungkin kita terbiasa merencanakan masa depan dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Namun di usia senja, hidup mengajarkan bahwa waktu yang paling nyata adalah hari ini. Ketika pikiran terlalu sibuk mengulang kenangan atau membayangkan kemungkinan buruk, hati menjadi gelisah. Padahal ketenangan lahir saat kita hadir sepenuhnya di saat sekarang. Ada seorang ibu yang sering menghabiskan waktu memikirkan kesalahan masa lalu. Ia merasa ada keputusan yang seharusnya bisa diubah. Setiap hari ia mengulang cerita yang sama di dalam pikirannya. Hingga suatu hari ia berkata, "Saya tidak bisa kembali ke masa itu, tapi saya masih punya hari ini." Sejak saat itu ia mulai menikmati kegiatan kecil seperti menyiram tanaman dan berbincang santai tanpa terburu-buru. Jika di usia senja kita terus terikat pada masa lalu, hati akan sulit maju. Jika kita terlalu cemas pada masa depan, pikiran tidak pernah tenang. Kedua hal itu sama-sama menguras energi batin. Padahal, yang benar-benar bisa kita jalani hanyalah hari ini. Hari yang sedang kita pegang saat ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Hidup di hari ini bukan berarti melupakan pengalaman atau berhenti merencanakan. Ini adalah kemampuan untuk tidak membiarkan pikiran mengambil alih ketenangan. Saat kita makan, kita benar-benar merasakan makanan itu. Saat berbicara, kita mendengar dengan penuh perhatian. Saat duduk diam, kita memberi kesempatan hati untuk beristirahat. Bapak dan Ibu, usia senja adalah masa yang tepat untuk memperlambat langkah dan lebih sadar pada setiap momen. Tidak perlu tergesa, tidak perlu memaksakan diri. Ketika kita benar-benar hadir di hari ini, banyak kegelisahan akan hilang dengan sendirinya. Kita mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak selalu besar, tetapi hadir dalam hal-hal sederhana yang nyata. Ketenangan batin tumbuh ketika kita berhenti mengembara terlalu jauh dalam pikiran. Dan saat hati sepenuhnya berada di hari ini, kebahagiaan sejati terasa lebih dekat dan lebih mudah dirasakan. Bapak dan Ibu,
Di usia senja ini ada satu pelajaran yang seringkali paling sulit namun paling membebaskan, yaitu belajar memaafkan dan melepaskan luka lama. Semakin panjang usia kita, semakin banyak pula peristiwa yang pernah melukai hati. Ada kata-kata yang tidak bisa dilupakan, ada perlakuan yang terasa tidak adil, ada hubungan yang berubah tanpa penjelasan. Semua itu mungkin sudah lama berlalu, tetapi jika masih disimpan, ia tetap hidup di dalam batin. Tanpa kita sadari, luka yang tidak diselesaikan bisa menjadi beban tersembunyi. Setiap kali mengingatnya, dada terasa sesak, pikiran menjadi panas, dan hati sulit tenang. Di usia senja, membawa beban seperti itu hanya akan menguras sisa tenaga yang seharusnya kita gunakan untuk menikmati hidup. Padahal, masa lalu tidak lagi bisa kita ubah, dan orang yang melukai kita mungkin sudah lama melupakannya. Ada seorang ibu berusia 72 tahun yang selama puluhan tahun menyimpan kecewa terhadap saudaranya. Setiap kali nama itu disebut, wajahnya berubah dan suaranya meninggi. Ia merasa diperlakukan tidak adil di masa lalu. Namun setelah jatuh sakit dan harus banyak beristirahat, ia mulai merenung. Ia berkata lirih, "Saya capek marah tapi hidup terus berjalan." Dari situlah ia mulai belajar memaafkan, bukan karena lupa, tetapi karena ingin hatinya damai. Jika di usia senja kita terus memelihara dendam, dampaknya tidak hanya pada hubungan tetapi juga pada kesehatan. Hati yang penuh amarah sulit merasakan syukur. Pikiran yang dipenuhi kebencian sulit beristirahat. Tubuh pun ikut menanggung beban itu dalam bentuk kelelahan dan ketegangan yang berkepanjangan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan atau berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Memaafkan adalah keputusan untuk berhenti menyakiti diri sendiri dengan mengulang luka yang sama. Dengan memaafkan, kita melepaskan diri dari masa lalu yang mengikat. Kita memberi ruang bagi hati untuk bernapas lebih lega. Bapak dan Ibu, usia senja adalah masa untuk membersihkan hati, bukan menambah beban. Kita sudah melewati begitu banyak hal dalam hidup ini. Jangan biarkan sisa perjalanan diwarnai oleh kepahitan yang sebenarnya bisa dilepaskan. Ketika hati bersih dari dendam, ketenangan tumbuh lebih dalam dan kebahagiaan terasa lebih tulus. Kebahagiaan sejati di usia senja bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang hati yang tidak lagi terikat pada luka lama. Saat kita berani memaafkan, kita sebenarnya sedang memerdekakan diri sendiri. Dan dalam kebebasan itulah, ketenangan batin menjadi lebih nyata dan lebih menetap. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini kita telah berjalan bersama memahami 3 langkah penting untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan di usia senja. Kita belajar menerima hidup apa adanya, berdamai dengan diri sendiri, menenangkan pikiran dari kekhawatiran yang berlebihan, melepaskan keinginan untuk selalu mengendalikan, menumbuhkan rasa cukup, menjaga hati dari luka, hidup di hari ini, hingga berani memaafkan masa lalu. Semua langkah ini bukan teori yang rumit, melainkan kebijaksanaan sederhana yang tumbuh dari pengalaman panjang hidup kita sendiri. Usia senja bukan sekadar angka yang bertambah, tetapi fase di mana jiwa sedang dimatangkan. Jika kita mau belajar dan melatih hati, masa tua bukan lagi terasa menakutkan, melainkan menjadi masa yang lebih tenang dan penuh makna. Ketenangan batin tidak datang karena hidup tanpa masalah, tetapi karena hati telah belajar menyikapi masalah dengan lebih lembut. Kebahagiaan sejati bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena mampu merasa cukup dengan yang ada. Ketika kita berhenti melawan keadaan, berhenti membandingkan diri, dan berhenti menyimpan luka, hidup terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, mungkin tidak semua langkah ini bisa dilakukan sekaligus. Tidak apa-apa berjalan perlahan. Usia senja mengajarkan bahwa pelan bukan berarti tertinggal. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih tenang, memilih ikhlas, dan memilih rasa cukup. Dari pilihan kecil itulah ketenangan tumbuh sedikit demi sedikit. Jika dari pembahasan ini ada satu hal yang paling menyentuh hati Bapak dan Ibu, simpanlah dan praktikkan dengan sabar. Bagikan juga pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dan belajar bersama menjalani usia senja dengan lebih damai. Dan jika tayangan seperti ini terasa menenangkan, menjadi teman di waktu sepi, atau pengingat lembut saat hati lelah, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami dengan berlangganan secara sederhana. Dukungan Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan menenangkan bagi usia senja serta keluarga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga usia senja Bapak dan Ibu selalu diliputi kesehatan, ketenangan batin, dan kebahagiaan yang sederhana namun sejati.